Anak-anak tidak hanya butuh uang kita, tapi anak-anak juga butuh kasih sayang dan perhatian kita. Orang tua cari uang terus, harus ada batasan. Kapan Anda berkata no kepada orang dan memberikan waktu Anda kepada anak-anak Anda dan pasangan Anda? Kami di keluarga punya waktu keluarga. Dalam satu hari, kami makan minimal 1 kali sama-sama, kalau bisa 2 kali sama-sama. Seminggu sekali kami punya waktu makan keluarga. Kalau sebelum pandemi itu tiap Jumat malam, sejak sekarang karena saya harus khotbah Zoom di Impact Family Gathering, yaitu komsel gabungan di Impact Community Indonesia, saya harus tiap Jumat malam khotbah di Impact Family Gathering untuk kelompok yang berbeda berdasarkan kelompok usia biasanya dan status, ada yang menikah, ada yang single. Saya tidak bisa lagi terima pelayanan. Jumat malam itu waktu saya untuk Impact Family Gathering. Karena itu sekarang kami ganti family dinner kami, family time kami, waktu berkualitas keluarga kami itu Sabtu malam. Nah, Anda juga harus punya batasan. Jangan kerja terus, jangan main HP terus, jangan meeting terus. Anda harus punya batasan supaya anak-anak Anda tumbuh besar dengan kasih sayang. Mereka dididik dengan cinta kasih. Kalau kita mau anak-anak kita tumbuh besar takut akan Tuhan, ngerti kebenaran firman. Firman Tuhan katakan, didiklah anakmu ketika engkau duduk atau berdiri, ketika engkau berbaring atau berjalan. Artinya apa? Kita perlu punya waktu berkualitas sama anak-anak kita, supaya kita punya kesempatan untuk memasukkan nilai-nilai dalam hidup mereka. Saya senang menemani anak-anak saya tidur. Pada waktu malam ketika kami doa keluarga, mesbah keluarga, biasanya jam 10.30 anak-anak masuk ke kamar kami suka cerita ngalor ngidul, ngobrol-ngobrol, peluk-peluk, cium-cium, lalu kami berdoa. Lalu saya mulai temani anak-anak saya ke kamar mereka, selimuti mereka, cium mereka, peluk mereka. Dan ketika mereka mulai bercerita, saya duduk di ranjangnya atau saya ikut rebah di ranjang, saya dengarkan dia cerita. Lalu di situ saya mulai memasukkan nilai-nilai. Justru ketika anak-anak kita mulai ajak kita ngobrol, itu kesempatan kita bagikan kebenaran firman sama mereka. Bukannya khotbahin mereka. Oke, shalom, duduk dengar khotbah. Enggak gitu. Justru ketika anak saya bikin kesalahan, saya nasihati kebenaran firman. Ketika anak-anak saya mau tidur, saya cerita prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Anak-anak kita nggak cuma butuh dididik dalam kecerdasan akademis, tapi mereka juga mesti diajarin kecerdasan emosional, kecerdasan dalam bersosialisasi dengan sesama. Di mana selama ini kita belajar yang namanya ini, toleransi, konsiderasi, empati, sopan santun, sikap hormat, menghargai pendapat orang lain, menghargai hak, kepentingan orang lain, dan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Semua itu bicara soal batasan dalam hubungan, dan kita hanya bisa mengajarkan itu dengan memberikan keteladanan tentunya. Contoh, sebagai nyonya-nyonya dan tuan-tuan di rumah, berilah batasan waktu. Pembantu di rumah Anda, pengasuh anak Anda itu bisa berhenti bekerja sampai jam berapa. Jangan lagi panggil-panggil mereka di atas jam 8 malam. Izinkan mereka makan, istirahat. Mereka cuma nonton TV, biarin aja. Mereka udah kerja dari pagi loh. Harusnya udah makan malam tuh udah haknya mereka. Untuk mereka punya waktu, berdoa, bergaul dengan teman. Gak apa-apa, mereka juga butuh hidup. Kita harus punya batasan. Gak bisa kerja terus, kita harus kasih waktu buat keluarga. Gak bisa perintah-perintah orang kerja terus. Kita harus menghargai orang juga punya waktu untuk keluarga mereka, untuk diri mereka sendiri. Kalau kita pengen punya hubungan yang sehat dengan semua orang, kita mesti belajar punya batasan. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3